Kita juga ada beberapa pertanyaan nih Bu dari mahasiswa, karena kan sebelum kita mulai podcast ini kita sempat ngebuat Q&A untuk mahasiswa nantinya mempertanyakan dari 3 topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini untuk Q&A yang pertama Bu. Apa dampak Positif, dan maksudnya dampak positif kali ya. dampak positif dan negatif bagi mahasiswa akibat dari perubahan kurikulum tersebut? Oh, ada negatifnya juga ya di situ ya. Itu tulisannya nggak ada negatif loh. Jangan mengada-ngada kamu ya. Dampak positif ya. Oke. Tadi sebenarnya udah cukup banyak juga ya, kalau misalkan positif bisa lebih menjawab lagi tantangan dari dunia kerja ya. Gitu, apalagi dengan industri 5.0. Sekarang udah industri 5.0 katanya ya, udah bukan 4.0 lagi ya. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Society 5.0 saya Nggak, tahu. ada lagi industri 5.0. Jadi kalau industri 5.0 itu, kalau dulu kan 4.0 itu IoT ya. Iya, IoT. Kalau sekarang tambahin AI. AI sama IoT. Udah nyambung nih. AI kita ada peminatan, IoT ada di jaringan, mata kuliahnya kan. Iya, udah betul. Sesuai kan, berarti sama kebutuhan zaman kayak gitu. Ya, berarti emang dampak positifnya itu untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, biar nggak monoton gitu ya Bu? Ya biar nggak ketinggalan lah, nanti kalau misalkan bukannya nggak ngikutin ya nggak laku lulusannya ya, kasihan iya, gitu. Ya. Ya, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Next. Nggak ada ya? Nggak ada lagi, cuma satu. Nah, untuk matkul peminatan jika mendapat C, apakah harus mengulang? Nah, ini banyak juga nih Bu yang nanya. Bukan cuma peminatan mungkin ya, semua matkul ya maksudnya ya. Iya, mungkin untuk semua matkul kayak Bu. Ya. Karena kan desas-desus yang ada di mahasiswa ini, kalau dapat C harus banget ngulang gitu, otomatis ngulang. Ya, sebenarnya kan kita punya yang namanya minimal kompetensi ya. Jadi minimal kompetensi kita itu kemarin sudah ditetapkan bahwa nilainya itu B. Minimal B? Iya, B. Jadi kalau misalkan belum B ya harus ngulang. Tapi balik lagi ke kemampuan mahasiswa ya. Kalau misalkan mahasiswa itu melihat nih dari transkrip, ternyata nilainya kebanyakan A sama B, terus ada nilai C-nya cuma sebiji 2 biji, itu mah nggak terlalu ngaruh ya sama IPK, masih di atas 3 gitu kan. Jadi ini kembali lagi ke hasil akhirnya itu, nanti IPK-nya yang harus minimal 3 tadi. Ya, jadi sebenarnya C-nya itu boleh tapi jangan kebanyakan, karena C itu nilainya kan 2. Kalau dirata-ratain aja C semua. Ya gimana mau 3 gitu kan. Iya sih. Jadi sebenarnya itu tuh untuk mencegah supaya mahasiswa itu IPK-nya di bawah 3, makanya nilainya tuh harus B minimal. Jadi mindsetnya juga yang harus diubah. Bukan gimana ya kalau dapet C, enggak, tapi harus B. Kayak gitu. Minimal A lah ya teman-teman kalau mau aman. Ya itu boleh lah. Jadi IPK-nya 4 tuh. Waduh. Langsung lulus. Iya, boleh. Iya, berarti kalau sebenarnya tergantung IPS-nya juga kan ya Bu. Karena kan IPK itu ditentukan dari IPS ya Bu. Kalau misalnya IPS-nya masih aman di atas 3, itu nggak apa-apa, nggak ngulang ya Bu. Iya, sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat tadi ya, nilai saya masih aman nih, IPK-nya saya gitu, masih di atas 3, udahlah daripada buang-buang duit kan. Iya. Ya kayak gitu sih, jadi balik lagi ke kebutuhannya gitu. Tapi ada juga kan yang perfeksionis ya, nggak boleh ada C. Nggak boleh ada C, minimal B gitu Bu. Ya itu mah terserah, boleh. Minimal A. Terus ada lagi nggak? Apakah magang harus sesuai dengan penjurusan? Jika tidak sesuai penjurusan, bagaimana? Sebenarnya ini udah dibahas tadi ya Bu, magang itu harus sesuai penjurusan atau enggak, karena kan magang ya harus sesuai sama mata kuliah yang ada di semester tersebut kan ya Bu, untuk dikonversi. Sebenarnya sih harusnya idealnya seperti itu ya, tapi banyak juga yang ya itu tadi nggak ideal ya. Kenapa nggak ideal? Karena memang peluang yang ada ya cuma itu. Misalkan ya mahasiswa kan suka apply-nya banyak tuh. Iya. Nah sebenarnya yang dia minat itu tapi nggak keterima. Nah yang keterima tuh malah yang peminatan lain gitu. Ya gimana ya, ya udah ambil aja lah gitu kan. Nah, iya sih. Nah itu nggak apa-apa sih gitu selama dia mau ya. Jadi pindah haluan kan. Iya. Nah selama dia mampu menjalaninya gitu, nggak masalah.
Berarti kalau misalnya kita nggak ngambil sesuai dengan penjurusan yang ada, itu masih tetap dikonversi atau bagaimana Bu? Atau nanti ada kebijakan dari kampus, kebijakan lain seperti itu? Atau bagaimana Bu? Iya, nggak masalah sih. Kita tidak membatasi bidang sih sebenarnya. Selama itu masih IT, bahkan yang KKN kemarin juga bukan bidang IT, masih dikonversi juga. Oh, masih tetap dikonversi? Masih, iya. Kan kita punya MK pengayaan. Jadi selama itu bisa diwadahi sama mata kuliah pengayaan mah nggak masalah. Nah, untuk kuliah semesterannya itu bagaimana Bu? Kuliahnya? Iya, yang satu semester itu. Karena kan nggak ada mata kuliah yang apa, yang berkaitan gitu sama yang magang dia ini. Kalau misalkan dia udah mengambil penjurusannya misalnya AI gitu ya. Iya. Tapi ternyata magangnya dia jaringan gitu. Iya. Nah itu nanti kalau misalnya nih mahasiswanya nanti sebenarnya bisa berkonsultasi sama dosen PA-nya. Kalau misalkan mahasiswa itu merasa, Bu, saya tetap AI lah Bu, nah gitu ya, saya nggak mau jaringan nih. Nah bisa nanti mata kuliah pengayaannya dioptimalin untuk dikonversi ke magangnya dia. Berarti emang gitu. Jadi tetap dia pengen ngambil mata kuliah AI gitu kan. Iya. Pengen kuliah gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti mata kuliah pengayaannya yang dioptimalin, kan kita punya 21 varian. Masa sih nggak ada yang bisa masuk gitu kan. Kita juga punya mata kuliah wajib yang sifatnya memang kayak udah template masuk untuk magang kan, kayak PKL udah pasti ya. Etika profesi udah pasti masuk. Apalagi ada lagi nggak? Dua itu ya. Ya itu template lah ya. Nah sisanya itu masa sih nggak ada dari mata kuliah pengayaan gitu kan. Magang itu pasti ada kan? Iya, ada di mata kuliah pengayaan juga ada. Magang, terus apalagi kalau misalkan dia bidang apa, skill-skill lain ya, kita bisa penuhin dari situ. Itu sih. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang baku banget ya. Semua itu berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen PA dan prodi juga. Gitu. Oke, berarti emang bisa ya Bu. Lanjutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mengikuti organisasi di kampus apapun jabatannya, apakah dapat SKS pengayaan? Nah kebetulan tadi saya juga udah membaca panduan ya, ternyata ada kok. Ada yang pengurus organisasi ada deh. Pengurus aktif. Iya, pengurus aktif organisasi. Ya, cuma kan kalau yang di SKS pengayaannya itu terteranya ketua dan sekretaris. Ada yang bukan. Ada. Kamu bacanya atas kan? Nah itu yang di bawah-bawah ada. Oh yang di bawah ada lagi ya? Ada itu pengurus aktif organisasi ada. Jadi nggak harus ketua sama sekretaris. Ada juga tuh di bawah-bawahnya. Coba dibaca sampai bawah kan banyak banget tuh ya lembarannya. Iya ada 21. Udah gitu tiap item itu kan kegiatannya juga banyak ya jenisnya. Itu bisa. Jadi jangan khawatir lah gitu. Pasti ada. Walaupun mungkin nggak sebesar sebagai ketua atau sekretaris gitu kan. Tapi dia kalau saya lihat ya di panduannya itu ada di bawahnya. Coba nanti cek lagi ya. Berarti nggak jadi masalah ya kalau teman-teman untuk ikut organisasi, karena kan takutnya yang ditakutkan oleh teman-teman organisasi ini, kita ikut organisasi udah capek-capek cuma kita nggak dapat hasil gitu. Yang minimal SKS pengayaan lah untuk menunjang kita di semester nantinya gitu, di semester akhir nantinya gitu. Ya, insya Allah ada lah gitu ya. Tapi memang kegiatannya harus jelas ya dan ada buktinya. Jangan cuma dia gabut doang gitu minta di konversi, ya nggak bisa. Dia harus ada kontribusinya gitu di situ, apa buktinya, apa laporannya ada. Iya, gitu. Buktinya LPJ dan RAPB itu sih Bu, kalau yang saya baca di ini ya, di kan, panduannya ada gitu. Ya jadi buat teman-teman yang mau masuk organisasi nggak usah bingung lagi nih. Kira-kira masuk organisasi nanti gimana ya ke depannya, pasti terjamin khususnya di perkuliahan gitu teman-teman. Ya pastinya. Cuma ya itu ya harus apa istilahnya tuh perform lah ya. Jangan cuma asal nama saya ada ya udahlah aman gitu, tapi nggak ngapa-ngapain. Harus ada kontribusinya juga sih, karena betul. Ya buat apa masuk organisasi tapi cuma diem doang selama satu kompetensinya nggak periode. Dapet. Iya. Sama ini Bu, terkait konversi ini ya Bu, konversi SKS. Nah itu masih banyak mahasiswa yang bingung gimana sih caranya konversi SKS.
misalnya caranya. kayak kita kan kemarin Hima TI sempat buat acara seminar. Nah, itu bisa konversi SKS pengayaan dan SKPI gitu, Bu. Nah, cara konversinya itu kita step-stepnya harus bagaimana sih, Bu? Alur dari konversinya itu seperti apa? Oke, ini untuk mata kuliah pengayaan ya. Iya. Jadi kalau kalian kan udah baca panduannya, terus ada buktinya nggak? Itu disimpan semuanya buktinya. Terus nanti pas udah waktunya input KRS di awal semester, itu bukti-buktinya dikasihin ke dosen PA. Nah, nanti dosen PA akan mengakses gitu. Istilahnya tuh mengecek. Nah, jadi yang mengusulkan itu kamu dulu gitu, mahasiswa dulu yang ngusulin gitu ya, berdasarkan varian mata kuliah tadi. Nanti dosen PA yang akan mengecek benar nggak nih yang diusulkan dengan buktinya gitu. Kalau misalkan, ini malah lebih cocoknya mata kuliah yang ini deh atau yang ini deh. Nah, itu terjadi komunikasi ya antara mahasiswa dan dosen PA-nya. Nanti kalau sudah di-ACC oleh dosen PA, ya, mahasiswa akan selanjutnya berkasnya di-akses oleh dosen pengampu mata kuliah pengayaan. Gitu. Jadi nanti ada 21 mata kuliah pengayaan dan juga ada 21 dosen pengampu. Dosen pengampu ini yang sudah ditugaskan ya oleh fakultas untuk menilai berkas-berkas tadi. Nah, dari situ kan kalian udah lihat ya panduannya, nilainya tuh nggak ada yang C kan? Iya ada. Kan AB doang kan? A sama B kan? Iya. Ya udah, nanti si dosen itu tinggal melihat kan ada rubriknya, A itu yang gimana, B itu yang gimana. Jadi sebenarnya mahasiswa juga dari awal udah tahu nilai dia tuh bakal A atau B dari rubrik tadi kan. Jadi sebenarnya semuanya transparansi ya. Kita bisa kalau misalkan ya kalian bisa memastikan kembali lah, benar nggak sih nilai saya segini ya. Bisa ditanyakan juga ke dosen pengampu misalkan, kenapa saya dapat nilai B. Nah, nanti kan bisa dijelaskan nih rubriknya seperti ini. Kayak gitu. Jadi dari sekarang sih kumpulin aja dulu berkasnya. Kalau bisa tuh kalian punya map gitu ya. Map khusus yang untuk bukti-bukti kegiatan tadi. Kayak gitu. Nanti mungkin di awal semester akan ada lagi sosialisasi ya mengenai pengambilan mata kuliah pengayaan. Karena kan semester 5 nih ya. Baru mau semester 5 itu mulai pengayaan kan 5 SKS. Iya 5 SKS. Kamu udah berapa SKS kalau dihitung? Udah dihitung belum? Kalau saya berapa ya? Udah ngumpulin kan pasti? Udah. Ketua Hima kan dapat. Terus yang kompetensi yang dari luar itu, Bu. Iya. Yang udah dapat lah ya 5. Microsoft gitu itu udah dapat lah. Dapet. Nah, itu kumpulin semuanya. Nanti sama dosen PA tuh kayak konsultasi gitu. Ada form yang nanti di ACC ya sama dosen PA bahwa ini si Bima nih dapat 5 SKS, mata kuliahnya ini, tinggal dinilai sama dosen pengampu. Udah deh, gak usah kuliah ya, tinggal nunggu akhir semester aja, gak usah ujian, tinggal nunggu akhir semester dapat nilai. Oh iya, iya sama ini, Bu, kalau misalnya kan ada tuh kita ikut misalnya yang keahlian kompetensi informatika kayak misalnya Mahira kemarin. Nah, misalnya ada 2 kompetensi informatika itu bisa dijadiin satu konversi nggak, Bu? Misalnya kalau 2 kegiatan ya sayang lah kalau jadi satu. Enggak, maksudnya misalnya saya jadi ketua himpunan sama ketua BEM. Nah, itu kan masuk ke dalam konversi organisasi ya, Bu, menjadi ketua. Nah, itu bisa dikonversi 2 kali atau tidak, Bu? Oh, nggak bisa. Kalau varian mah satu, sama kayak kamu ngambil mata kuliah kalkulus. Gitu kan. Kalkulus ya satu aja diambilnya kan, sekali kan? Iya. Ya, sama kayak ini juga kamu ngambil mata kuliah yang kepemimpinan. Iya. Ya kan? Tapi kamu pilih mana yang lebih tinggi. Sebagai Hima atau sebagai BEM, ya. Pilihlah yang poinnya lebih tinggi untuk memperbesar change dapat A-nya. Kayak gitu. Makanya sebenarnya yang kita kejar itu bukan sebanyak-banyaknya di satu jenis, tapi perbanyak variannya. Gitu. Jadi jangan cuma senang jadi ketua aja gitu ya, nggak mau ngelakuin kegiatan yang lain, nggak bisa. Dengan cara seperti ini kita tuh kayak memperlebar kompetensi dari si mahasiswa ini. Jadi dia harus bisa jadi kepemimpin juga, harus bisa akademiknya bagus, harus sosialnya bagus dan lain-lain. Kayak gitu. Wah, sangat memberikan kejelasan ya untuk kita semua teman-teman informatik. Semoga informasi yang sudah kita bahas di podcast pada kali ini berguna untuk teman-teman semua gitu, dan untuk menjadi gambaran juga nih buat teman-teman maba atau yang baru ingin mendaftar
kedepannya mau kayak gimana gitu. Karena kan kalau masuk kuliah hanya kuliah aja, menurut saya sayang ya Bu. Iya, rugi. Dari awal kuliah kita harus udah merencanakan gitu. Kita di semester 1 mau ngapain, semester 2 Udah selanjutnya. bisa nabung. Iya Iya, benar, udah bisa nabung, udah mau ngapain aja gitu. Iya. Apalagi di semester pertengahan sampai akhir ini kan masa-masa yang berat ya bagi mahasiswa. Iya. Ya, sebenarnya sih untuk yang mata kuliah pengayaan ini kalian bisa nabung dari semester 1. Jadi ini semester 1 sampai semester 4 kan waktunya cukup lama. Di sini kalian bisa nabung. Mungkin hasil tabungannya itu melebihi 20 SKS gitu kan. Iya. Jadi istilahnya tuh tinggal semester 5, 6, 7, 8 tinggal ongkang-ongkang kaki doang ya. Berkasnya udah setumpuk gitu kan. Iya. Tinggal konversi kan Tinggal tiap semester. mengajukan ke dosen pembimbing. Iya, tinggal kayak gitu aja gitu. Ya sebenarnya ini melatih kemampuan strategi juga gitu. Jadi supaya kalian tuh lebih bisa memanage waktu sama masih bisa rebahan juga gitu ya. Nggak terlalu Iya. pusing lah, tinggal Iya. fokus skripsi aja nanti. Ya. Skripsi juga sekarang banyak jalurnya ya. Jurnal itu udah pasti A tuh. Oh jurnal. Oh iya, jurnal udah pasti A. Kenapa mahasiswa rela-rela jurnal itu karena nilainya udah pasti A. Tapi ada minimal ininya kan Bu, Ya, penerbitnya, ada. Sintanya ada. minimal. Ya, tapi kalau Sinta 4 mah gampang lah sekarang. Sinta 4 dapat Bu. Setahu Semua saya mahasiswa yang lulus sekarang Sinta 4. Dari kemarin-kemarin juga Sinta 4 banyak. bukan Sinta 3 minimalnya Bu. Enggak. Sinta 4 itu paling minimal untuk dapat A. Kalau Sinta 3 ya lebih bagus lagi ya. Dosen aja Sinta 3 mungkin masih ada yang belum bisa nembus gitu ya. Tapi kalau Sinta 4 mah mahasiswa banyak yang udah bisa nembus gitu. Jangan khawatir. Jadi jangan ada ketakutan-ketakutan yang tidak perlu lah gitu ya. Ya, namanya menulis itu mah masalah latihan. Jadi kalau kita nggak mulai melatih dari sekarang, jangan harap pas skripsi langsung bisa jelas nulis gitu ya. Jadi sebenarnya dari mulai mata kuliah RTI tuh, kan RTI juga tata tulis ilmiah dulu tulis deh. ilmiah, TTI. Tata tulis ilmiah, terus RTI, terus seminar, itu sebenarnya banyak kesempatan untuk latihan nulis ya. Iya. Nah itu sebenarnya dipakai lah kesempatan itu sebenarnya untuk melatih kemampuan nulis, sehingga nanti waktu skripsi itu udah lancar kayak gitu. Udah tinggal gampang lah nih mau nulis apa, tinggal Ya, topiknya mahasiswa yang saya dibahas banyak yang apa nabung gitu. kok dari mata kuliah seminar. Mata kuliah seminar. Jadi dari seminar mereka udah nyicil nulis. Jadi waktu pas ngambil skripsi udah terbit. Gitu. Jadi nabungnya dari semester sebelumnya tuh. Semester berapa? Semester 7 ya seminar. Iya, ya? semester Nah, 7. semester 7 udah nabung. Jadi semester 8 ongkang-ongkang dia. Tinggal cari sidang kerja. ya Bu. Iya. Cari kerja. Iya, cari segala duit. macam. Iya. Ya mungkin itu saja Ibu yang mau kita bahas pada episode kali ini. Terima kasih Oke. untuk Ibu Mia udah Ya, meluangkan makasih waktunya. udah Terima kasih undang Bu. saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Semoga biar teman-teman juga tahu nih Bu, karena kan apa yang kita bahas di sini semuanya sesuai dengan keresahan-keresahan yang ada di mahasiswa Bu pastinya. Ya, Gitu. emang sih semua itu karena miskom aja ya. Iya, Sebenarnya karena- sih kalau dikomunikasikan mah nggak ada yang susah ya. Iya, intinya teman-teman mau nyari tahu dan baca itu yang penting sih Bu Iya menurut betul. saya. Informasi itu emang kebanyakannya by gosip-gosip aja gitu ya. Kata temen tapi nggak dibaca gitu kan. Iya, Itu mungkin. kata orang gitu. Jadi literasi juga nih penting nih literasi ya. Iya. Dan jangan lupa teman-teman untuk melihat info-info lebih update di kita juga ada sosial media kita ada di Instagram yaitu himatei_uhamka, lalu di TikTok kita juga ada himati_uhamka. Teman-teman bisa follow untuk melihat semua info-info yang menarik dan terupdate lainnya yang ada di kampus teman-teman. Ya mungkin itu aja dari kita berdua. Terima kasih Ibu sekali lagi Ya, untuk hadir di podcast kita. See you in the next content guys. Dadah. Ya, dadah.